Contoh organ tubuh yang ada pada manusia adalah mata. Mata sendiri adalah salah satu bagian yang sangat penting karena merupakan salah satu dari panca indera manusia. Mata dapat berfungsi dengan baik apabila ada cahaya. Dengan adanya cahaya, maka mata akan dapat melihat dengan baik. Sedangkan di dalam kegelapan, mata tidak mampu melihat dengan benda di sekitarnya, dikarenakan tidak ada cahaya yang masuk. Baik, saya di sini akan mengulas sedikit tentang apa itu buta warna. Jadi buta warna adalah suatu keadaan atau kondisi di mana seseorang itu tidak dapat membaca atau menentukan suatu warna tertentu seperti halnya manusia normal pada umumnya. Nah, penyebab terjadinya buta warna itu bisa jadi karena yang pertama, yakni kelainan pada sel mata, dan yang kedua adalah faktor genetika atau keturunan. Nah, sedangkan klasifikasi tingkat buta warna seseorang itu bisa diklasifikasikan menjadi 3 jenis. Yang pertama yaitu dikromat, yang kedua adalah monokromat, dan yang ketiga adalah anomali dikromat. Untuk mengatasi masalah tersebut, maka diperlukan sebuah solusi, yaitu di mana alat ini akan mendiagnosa kelainan buta warna pada seseorang yang mengalami masalah dengan matanya. Alat ini akan memberikan perbedaan masalah mata yang dialami dan mampu mengetahui apakah seseorang tersebut mengalami buta warna dengan kondisi normal, sedang, atau buta warna total. Bahan yang digunakan adalah baterai sebagai catu daya dan modul suara sebagai input suara dari pasien, dan LCD TFT sebagai untuk menampilkan data dari pasien. Terus selanjutnya adalah Atmega 16 sebagai controller dan kacamata virtual sebagai visual untuk tes pasien. Di sini saya akan menjelaskan tentang tes metode isyara. Metode isyara atau tes isyara adalah tes yang digunakan untuk mendeteksi gangguan persepsi warna. Tes ini dapat berupa tabel warna khusus berupa lembaran, plate, yang disusun oleh titik-titik berwarna yang disusun sehingga bentuk lingkaran yang di dalamnya membentuk pola angka maupun garis berkelok. Warna titik-titik itu dibuat sedemikian rupa sehingga jika ada orang yang buta warna melihat tes tersebut atau kertas tersebut, maka tidak akan menebak angka dengan benar. Sebaliknya, maka jika orang tersebut normal, maka bisa melihat angka tersebut dengan normal. Tes ini sudah banyak digunakan di berbagai negara termasuk Indonesia. Selanjutnya memasuki langkah kerja. Di sini ada flowchartnya. Yang pertama yaitu mulai, lalu menghubungkan kacamata virtual dengan Atmega 16, menghubungkan input berupa sensor suara dengan Atmega 16. Setelah itu kacamata virtual akan menampilkan pertanyaan berupa angka. Di sini nanti yang dapat dilihat oleh pasien. Setelah itu pasien menjawab pertanyaannya dan nanti sensor suara menangkap jawaban dari pasien tersebut. Lalu diproses dan di sini ada pemilihan kondisi. Pasien menjawab pertanyaan dengan benar. Jika tidak, maka pasien tersebut mengalami buta warna total dan akan ditampilkan pada LCD. Jika iya, maka di sini masuk ke pemilihan kondisi lagi. Ada pasien menjawab pertanyaan dengan benar semua. Jika pasien tersebut menjawab pertanyaan dengan benar semua, maka mata pasien tersebut normal dan akan ditampilkan pada LCD. Sedangkan jika tidak, melainkan bisa menjawab pertanyaan antara 1 sampai 5 pertanyaan, maka pasien tersebut mengalami buta warna sebagian dan juga akan ditampilkan pada LCD. Jadi LCD di sini berfungsi sebagai penampil hasil dari sistem ini. Baik, di sini saya akan menjelaskan manfaat dari alat diagnosa pendeteksi buta warna pada manusia, di mana yang pertama itu manfaatnya alat ini itu bisa mengetahui bahwa manusia itu buta warna atau tidak, baik buta warna total, buta warna sebagian, buta warna atau normal. Terus yang kedua itu alat ini itu portable, bisa dibawa kemana aja, dimana di setiap komponennya itu mempunyai fungsi masing-masing.